Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Afriza Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri ya, karena saya ditemani oleh Bang Ibnu Hajar, mahasiswa UGM. Jadi kita akan membahas seputaran perkuliahan. By the way, sebelumnya mungkin Bang Ibnu boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, kenalkan, nama saya Ibnu Hajar. Saya berasal dari Aceh, tepatnya itu di Aceh Selatan, di Kecamatan Kota Bahagia. Nah, untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan Magister Sains Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal menunggu wisuda saja. Nah, di samping itu saya juga menjadi asisten dosen di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Nah, di sana saya banyak melakukan kegiatan akademik, diantaranya itu saya juga mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya itu pengantar matematika untuk bisnis, kemudian machine learning dan big data, yang terakhir itu saya mengajar pengantar ekonometrika. Nah, di samping itu saya juga aktif melakukan penelitian dengan dosen-dosen, diantaranya itu bulan Maret kemarin saya berangkat ke Bima Nusa Tenggara Barat itu melakukan penelitian dengan dosen. Alhamdulillah untuk sekarang papernya sudah publish di Scopus Q2. Oh, mantap. Keren. Sebenarnya agak segan ya kalau berbincang dengan mahasiswa UGM. Sepintar apa sih anak UGM itu? Nah, sebenarnya kalau dibilang pinter ya sama aja ya sama mahasiswa yang lain seperti itu. Saya nggak bisa berbicara lebih jauh terkait pinter atau enggaknya, karena itu mungkin bagi sebagian orang subjektif melihat hal itu. Jadi saya tidak bisa menjabarkan secara lebih luas seperti itu. Ya sebenarnya dulu UGM itu kampus impian saya sih. Semoga aja nanti S3-nya di UGM. Amin. Oke, mungkin Bang Ibnu boleh cerita awal mula Bang Ibnu ke Jogja, atau kenapa Jogja? Why Jogja? Oke, di sini saya akan berbicara dari awal mula saya kok di Jogja seperti itu ya. Sebenarnya saya di Jogja itu bukan bukan mahasiswa baru gitu ya. Jadi saya pertama ke Jogja itu pada tahun 2015 itu untuk kuliah. Nah, sedangkan sebelumnya itu saya juga sempat ke Jogja. Kalau saya nggak salah itu tahun 2011 saya ke Jogja pertama kali. Itu kenapa? Pada waktu itu saya ke Jogja itu ketika wisuda abang saya juga dulu kuliah di sini. Jadi saya ke sini untuk wisuda beliau. Nah, dari situ Mas Ibnu tertarik dengan Jogja. Oke. Jadi dari di situ sebenarnya saya kayak melihat Jogja itu bagaimana, sehingga ketika saya lulus SMA saya kekeh untuk mau kuliah di Jogja. Nah, sebenarnya ini memang kalau dari segi izin orang tua agak berat ya. Karena kenapa? Jadi dari orang tua terutama ibu itu tidak membolehkan saya untuk kuliah jauh-jauh. Jadi beliau mengatakan ngapain jauh-jauh kuliah di Aceh aja seperti itu. Nah, tapi saya nggak sendiri gitu ya, karena saya punya abang. Jadi motivasi dari abang saya juga semakin menguatkan saya dan juga ibu saya untuk saya berkuliah di Yogyakarta seperti itu. Berarti udah sangat lama ya Mas Ibnu di Jogja, tapi kenapa S2-nya masih memilih Jogja? Why? Apa istimewanya Jogja di mata Bang Ibnu? Oke, sebenarnya saya tuh kalau dilihat dari kuliah, memang saya sejak S1 itu saya sudah di Jogja. Kemudian yang kedua, S2-nya saya juga memilih Jogja kembali karena kenapa? Dulu ketika S1, saya itu kampus impian saya itu UGM. Oh, berarti Mas Ibnu S1-nya bukan UGM? Bukan, saya dulu S1-nya di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu sebenarnya saya ketika tahun 2015 itu ada namanya tes SBMPTN. Itu saya memilih Universitas Gadjah Mada, saya nggak lolos. Kemudian ada namanya jalur mandiri, namanya UTUL UGM. Saya juga melakukan tes, tapi saya juga nggak lolos. Nah, ketika itu saya sudah berada di Jogja, dan saya berpikir saya nggak boleh pulang lagi. Saya harus kuliah di Jogja. Seperti itu. Nah, ketika itu sudah di penghujung pendaftaran ataupun banyak kampus yang sudah tutup, akhirnya saya memilih UMY untuk
kuliah saya. Nah, di sana sebenarnya yang saya tekunin, yang saya ambil kuliah juga bukan jurusan impian saya. Karena dulu di SMA itu saya suka teknik, berbau dengan teknik. Tapi di UMY pada waktu itu untuk fakultas tekniknya sudah penuh. Jadi yang tersisa hanya beberapa jurusan di fakultas ekonomi. Akhirnya saya memilih jurusan ilmu ekonomi seperti itu. Nah, lagi-lagi ya berbicara kenapa masih ingin melanjutkan di Jogja seperti itu. Nah, saya beranggapan seperti ini. Saya sudah mengenal Jogja lebih jauh, artinya saya sudah 4 tahun di sini, artinya saya sudah paham dengan kondisi Jogja seperti apa. Nah, di samping itu juga kampus yang bagus di Indonesia ada di Yogyakarta. Iya, UGM pastinya. Nah, makanya saya memilih UGM untuk melanjutkan kuliah. Kenapa nggak UI? UI kalau saya lihat kampusnya memang bagus, tapi saya sudah terlanjur membaur dengan Jogja. Dan saya rasa untuk bukan dalam artian saya enggan mencoba hal baru ya, tapi mungkin karena saya terlalu nyaman dengan Jogja, kemudian juga kampus terbaik ada di Jogja, nah saya memilih Jogja daripada UI. Dan juga pertimbangan kalau misalnya saya nanti berkuliah di UI, saya memulai dari nol, mulai dari kos-kosan, kendaraan, kemudian juga mengenal lingkungan segala macam. Artinya saya memiliki struggle lebih seperti itu. Saya nggak hanya menghadapi dunia perkuliahan, tapi juga saya lebih harus beradaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan seperti itu. Oke, BTW Bang Ibnu sudah menyelesaikan sidang tesisnya. Apa sih rancangan atau rencana ke depan Bang Ibnu? Apakah nantinya pulang ke Aceh atau tetap stay di Jogja? Oke, untuk saat ini memang saya sedang menunggu jadwal wisuda yang insya Allah kalau saya nggak salah itu akhir Oktober saya akan diwisudakan. Nah, untuk dalam waktu dekat memang saya belum akan kembali ke Aceh karena kenapa? Saya mempunyai beberapa pekerjaan di sini dan juga tanggung jawab, artinya saya belum boleh meninggalkan itu. Nah, tapi rencananya mungkin di awal tahun 2024 saya akan balik ke Aceh karena kenapa? Lagi-lagi kita bicara masalah keluarga ya. Ya, dikarenakan saya anak terakhir di dalam berkeluarga, akhirnya saya diminta orang tua untuk kembali. Tidak harus di kampung halaman, tapi bisa stay di Aceh atau di Sumatera Utara seperti itu. Nah, lagi-lagi untuk kedepannya sebenarnya kalau saya itu lebih prepare untuk mempersiapkan dosen ya, menjadi dosen. Mungkin yang menjadi tujuan saya di Aceh itu ada beberapa kampus, salah satunya itu ada Universitas Syah Kuala dan Universitas Teguh Umar. Ya mungkin untuk para netizen atau pemirsa yang menonton channel ini nanti monggo silahkan didoakan saya sehingga saya bisa berkarir di Aceh ya. Karena seperti ini. Kenapa demikian? Jadi saya itu sebenarnya masih buta ya terkait Aceh. Karena kenapa? Saya SMA itu di Aceh. SMA saya pun itu di asrama. Jadi saya tidak tahu Aceh itu seperti apa. Ketika selesai SMA saya langsung melanjutkan kuliah di Jogja. Sehingga saya masih raba-raba nih terkait Aceh. Nah, makanya di sini mungkin nanti perlu jika ada teman-teman yang mau kasih saran silahkan berkomentar ya di kolom di bawah terkait apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara beradaptasi di Aceh seperti itu. Itu perlu. Sangat menarik ya tujuan Abang ke depannya, semoga suatu saat tercapai. Amin, amin. Oke nih Bang, menurut Abang kuliah itu penting nggak sih? Karena ada beberapa pernyataan atau opini yang menyatakan ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, ujungnya nganggur, nggak ada pekerjaan. Apalagi nih terkhusus untuk perempuan, ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Nah, bagaimana pendapat Abang tentang pernyataan ini? Oke, sebenarnya kita agak lucu ya, karena sudah di era sekarang masih memperdebatkan atau mempermasalahkan kuliah itu penting nggak sih? Gitu. Kalau saya sih agak nggak setuju jika hal ini masih diperdebatkan. Karena menurut pandangan saya itu kuliah itu penting. Karena kenapa? Di kuliah itu sebenarnya kita banyak mendapatkan pengalaman baru gitu ya. Nah, terkadang orang itu banyak berpikir ketika setelah selesai kuliah kita harus bekerja. Bekerjanya itu jadi PNS atau apa? Pokoknya, tapi kalau yang saya lihat itu justru apa ya? Informasi yang beredar di masyarakat itu bahwa kita setelah selesai kuliah harus jadi PNS, nggak kayak gitu konsepnya. Nah,
kalau menurut saya pribadi itu kuliah sangat penting karena kenapa ya? Karena di kuliah itu yang pertama kita bisa mendapatkan informasi baru ataupun mendapatkan pengalaman baru yang mungkin orang-orang nggak berkuliah ataupun yang kurang beruntung untuk berkuliah tidak mendapatkan hal itu. Nah, jadi di sini saya menekankan bahwa kuliah itu memang penting seperti itu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ngomong-ngomong masalah perempuan, memang banyak yang beredar di masyarakat, ngapain kuliah tinggi-tinggi nanti akan jadi ibu rumah tangga juga. Nah, kalau menurut saya ini mungkin apa ya, bahasa yang keliru ya, seperti itu ya. Karena kalau yang kita lihat sekarang, yang namanya perempuan itu sama ya dengan laki-laki, artinya dia memiliki waktu, kemudian juga dia ingin mengetahui hal baru, artinya sama antara laki-laki dan perempuan, sehingga menurut saya itu kuliah untuk perempuan juga penting. Karena kalau misalnya kita lihat dari nggak usah kita berkaca dari negara luar ya, negara kita sendiri aja Indonesia. Nah, sekarang banyak yang dari perempuan seperti itu ya. Nah, seandainya baik dari politik maupun ke dalam akademisi itu perempuan sudah mulai mengisi hal demikian. Bayangkan ya, ketika si perempuan ini tidak berkuliah ataupun tidak memiliki pendidikan, apakah ini bisa dicapai seperti itu? Sedangkan di negara kita sudah menggaungkan namanya kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan itu sama. Gitu. Saya sangat setuju sih dengan jawaban Bang Ibnu tentang pernyataan ngapain sih kuliah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Padahal anak yang cerdas itu hasil dari gen seorang ibu. Oke. Bang Ibnu kan sudah lama kan ya di Jogja, udah dari 2015, Iya, ya kan? 2015. Ya kita tahu sendiri lah kalau Jogja sama Aceh itu jauh gitu, apalagi nggak ada keluarga, belum lagi nanti kita nggak tahu ya di sini ada orang Aceh atau enggak. Jadi kenapa Mas Ibnu yakin dengan Jogja? Oke. Sebenarnya gini ya, terkadang juga saya juga sempat mendengar, contohnya saya juga dulu seperti itu, orang tua saya juga ngomong seperti itu, jangan kuliah di Jogja karena di sana nggak ada saudara, nggak ada teman segala macam. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kalau orang Aceh kita itu di mana-mana ada ya, khususnya di Jogja itu sangat banyak. Jadi sebenarnya di Jogja itu ada banyak perkumpulan mahasiswa Aceh. Jadi kalau misalnya kita berangkat ke Jogja, sebelumnya mungkin kita bisa cari informasi terlebih dahulu apa aja organisasi yang ada di Jogja seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita berangkat ke Jogja, alangkah lebih baik kita menghubungi organisasi-organisasi Aceh yang ada di Jogja. Itu kalau di Jogja itu yang resmi itu ada yang namanya TPA, Taman Pelajar Aceh, itu khusus untuk apa ya? Mayoritasnya untuk ini sih, untuk mahasiswa S1 yang kuliah di Jogja. Nah, di samping itu juga ada namanya perkumpulan mahasiswa dari setiap daerah. Nah, mungkin saya di sini sebagai orang Aceh Selatan, jadi saya bergabung ada namanya IKAMAS. IKAMAS itu Ikatan Keluarga Mahasiswa Aceh Selatan. Nah, sebenarnya kita di sini bisa apa ya? Bisa menjadi wadah atau bisa menjadi rumah ketika pertama kita Jogja. Jadi nanti ketika awal di Jogja, kita akan disambut baik oleh organisasi daerah. Jadi kita nggak perlu takut ke Jogja itu kita nggak punya saudara, nggak punya apa-apa seperti itu. Iya, jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan kuliah di Jogja, jangan takut karena di sini kita ada wadah perkumpulan. Seperti yang Mas Ibnu bilang tadi, ada IKAMAS dan ada juga kalau untuk S2 itu Himpasa ya, Mas? Iya, Himpasa, benar. Nah, terkhusus nih untuk mahasiswa Aceh Selatan yang memang merencanakan kuliah di luar Aceh, terutama di Jogja, kalian jangan takut sendiri karena di sini kita ada wadah perkumpulan atau organisasi, yaitu IKAMAS, Ikatan Keluarga Mahasiswa Aceh Selatan. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang, apa yang ingin Abang sampaikan untuk mahasiswa Aceh? Oke, khususnya untuk mahasiswa Aceh, baik yang S1, yang S2, jangan sungkan gitu. Jangan sungkan kita untuk kuliah di luar, seperti itu. Jangan beranggapan bahwa di luar itu lebih tidak baik atau mulai dari lingkungan segala macam. Itu sebenarnya persepsi yang salah sih menurut saya gitu ya. Karena itu tergantung dari masing-masing. Dimanapun kita berada, jika memang kita bisa membentengi diri kita, itu bukan menjadi kendala. Nah, kenapa di Jogja seperti itu? Kalau saya sih ngelihat Jogja ini sebenarnya
apa ya? Kalau dari segi namanya kota pelajar kalau sebutan orang-orang terdahulu, tapi menurut saya itu benar karena di sini banyak banget kampus dan juga banyak yang datang dari luar daerah seperti itu ya. Jadi yang saya lihat itu di Jogja itu banyak orang-orang dari manapun berada. Nah, makanya saya setuju di Jogja karena di sini kita bisa bertukar pikiran seperti itu. Tukar pendapat. Dan informasi akan cepat tersampaikan di Jogja karena dekat dengan nasional segala macam. Itu jadi lebih memudahkan kita untuk mendapatkan segala informasi. Nah, lagi-lagi jangan ada perspektif bahwa kita sekolah di Jogja itu kita menjadi nakal segala macam, itu enggak. Itu tergantung dari kita masing-masing. Meskipun di daerah tersendiri kalau misalnya niat kita sudah tidak benar, Tetap maka tidak benar. akan sama juga seperti itu. Oke, saya setuju sih. Ya, jadi buat teman-teman yang memang mau keluar dari zona nyaman, terkhusus Aceh, ayo belajar di sini. Di sini kita juga mudah mendapat ilmu dan universitasnya juga ya yang paling bagus ya di Jogja ya, Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang sudah berkenan hadir di sini dan berbagi pengalaman. Oke, mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.